tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Mohon maaf ya dari LC Media untuk ketidaknyamanan dan ketidaklancaran saat streaming dalam webinar kali ini. Kita mulai lagi ya teman-teman sahabat yang sudah hadir, terima kasih, dan jangan lupa bagi yang belum hadir untuk di-share lagi ke teman-temannya, dan mudah-mudahan teman-teman bisa hadir dan menyimak webinar kali ini, karena webinar kali ini begitu penting untuk kita simak dan untuk kita pelajari. Insya Allah banyak ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Sujian Suretmo STI MM. Sudah siap Ustadz? Ya, siap insya Allah. Siap ya. Nah, tadi tergentala ya, mudah-mudahan insya Allah lancar sampai berakhirnya acara. Jangan lupa tadi bagi teman-teman yang belum absen, dan seperti biasa kita ada dua sesi. Yang pertama pembahasan materi mengenai prospek zakat dalam perekonomian modern, dan kedua adalah sesi interaktif. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan nanti layangkan pertanyaannya di kolom live chat. Untuk itu kita mulai saja pembahasannya. Mangga Ustaz. Ya, baik, terima kasih ya Adede. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua sebagai umatnya yang insya Allah tetap istiqomah untuk meniti jalan yang lurus hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini saya akan memberikan penjelasan ya tentang prospek zakat dalam perekonomian modern. Ya, baik, sebelum kita masuk ke dalam materi inti, kita akan jelaskan sedikit ya tentang fikih zakat. Yang harus kita pahami bersama bahwa zakat ini adalah hukumnya wajib ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat yang ke-43, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat kemudian tunaikanlah zakat. Jadi ini perintah untuk menunaikan zakat itu digandengkan dengan perintah untuk melaksanakan salat ya. Dan ini banyak sekali kita temui di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian di dalam Al-Quran juga surat At-Taubah ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khud min amwalihim sodakotan, ya, ambillah dari harta-harta mereka sodakoh. Untuk apa? Tutohiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ya, untuk membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kalian akan memberikan ketentraman bagi jiwa mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini dalil berdasarkan Al-Qur'an gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan hadis Nabi atau berdasarkan as-sunnah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Minha, diantaranya ita'iz zakah, yaitu dengan menunaikan zakat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya hikmah zakat ya. Sebenarnya hikmah zakat itu apa saja? Minimal ada 4. Yang pertama, hikmah zakat itu adalah untuk menjaga harta. Jadi kalau misalkan kita rajin membayar zakat, rajin bersedekah, insya Allah harta kita akan dijaga
oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau bahasa kitanya itu Dedek itu asuransi lah gitu ya. Asuransinya. Ya, asuransi harta benda. Itu dengan zakat. Jadi kalau mau aman harta kita, ya sudah kita bayar zakat, insya Allah akan aman. Kenapa? Ini yang menjamin bukan perusahaan asuransi, tapi yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala langsung ya. Dijamin gitu ya. Kemudian hikmah yang kedua adalah untuk membersihkan harta. Jadi harta kita itu ada hak-hak orang lain ya, ada hak fakir miskin, apalagi kalau harta zakatnya ada hak 8 kelompok atau 8 asnaf di sana. Jadi kita harus keluarkan hak-hak mereka. Jadi karena itu adalah bukan harta kita, jadi itu ada hak orang lain, kita harus keluarkan. Mengapa begitu? Karena dengan mengeluarkan hak-hak untuk orang lain tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan. Apa yang dimaksud dengan keberkahan? Yang dimaksud dengan keberkahan itu adalah ditambahkannya kebaikan dalam harta kita, sehingga Allah senantiasa akan mencukupi harta kita ya, kemudian akan mengembangkan harta kita. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah untuk mensucikan jiwa ya, agar jiwa-jiwa kita ini harus suci, harus bersih gitu ya, tidak cinta dunia gitu ya. Tidak punya keinginan untuk selalu menumpuk-numpuk harta. Nah, itu seperti itu. Ini hikmah di syariatkannya zakat gitu ya. Jadi banyak sekali keuntungan atau hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita melaksanakan perintah zakat. Kemudian berikutnya adalah hukuman bagi orang yang enggan membayar zakat. Ya, ada 2 kategori. Yang pertama adalah orang yang mengingkari kewajiban zakat. Tadi kita sepakati bersama bahwa zakat ini merupakan syariat dan ini wajib ya untuk ditunaikan, dilaksanakan. Bagaimana bagi orang yang tidak membayar zakat atau mengingkari ini? Maka para ulama bersepakat ya, ijma ini bersepakat bahwa siapa yang menentang dan mengingkari kewajiban zakat, maka ia telah kafir. Artinya ia telah keluar dari Islam atau murtad ya dari Islam, sebab dia tidak menerima salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu kewajiban ya. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya hukuman bagi orang yang enggan membayar zakat ini karena dia bakhil. Ya. Hukuman orang yang enggan membayar zakat ini karena dia bakhil. Ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35. Yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ya, jadi akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Jadi azab bagi orang yang enggan ya menunaikan zakat karena bakhil, karena pelit. Nah, ini maka akan diberikan siksaan yang sangat pedih gitu ya. Nah, kemudian kriteria harta yang wajib dizakatkan. Ini ada beberapa. Yang pertama adalah kepemilikan sempurna. Jadi harta itu dikuasai secara penuh oleh calon muzaki itu. Jadi ini adalah hartanya sendiri gitu ya. Dikuasai secara penuh. Kemudian yang kedua, bahwa harta tersebut dia sifatnya berkembang ya atau produktif. Seperti emas, kemudian perak, kemudian hasil perniagaan, kemudian hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil tambang, itu dia sifatnya produktif atau liquid, bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi gitu ya. Kemudian berikutnya mencapai nisab ya, atau ukurannya itu sudah mencapai 1 nisab. Kalau katakanlah harta atau zakat mal itu dia ukurannya adalah emas yang nilainya itu minimal 85 gram emas gitu ya. Kalau emas itu 85 gram emas gitu ya. Atau kalau sekarang 1 gram misalkan 1 juta, berarti kalau uang itu nilainya itu 85 juta. Nanti tinggal dikurangi 2,5% ya.
Jadi sudah mencapai nisab. Minimal itu senisab atau 1 nisab atau lebih gitu ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang keempat, harta yang wajib dizakati itu adalah harta yang melebihi kebutuhan pokok. Ya, jadi Islam itu luar biasa ya. Islam itu mengarahkan kita agar kita itu hanya qanaah dengan kebutuhan-kebutuhan pokok kita. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok kita ya seperti kebutuhan makan minum, kemudian kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan pakaian, kebutuhan pendidikan, ya kan? Kebutuhan transportasi misalkan. Hanya hal-hal yang bersifat umum. Jadi harta itu kita gunakan hanya untuk yang sifat-sifatnya itu pokok lah gitu ya, atau basic need gitu ya, kebutuhan dasar. Kalau selain dari kebutuhan dasar maka itu kita sudah berlebihan gitu ya. Nah, kalau sudah sudah melebihi kebutuhan pokok, nah sisanya itu kemudian yang nanti akan kena zakat setelah mencapai 1 nisab. Kemudian berikutnya kriteria harta yang wajib dizakati itu adalah harta yang terbebas dari utang. Untuk itu kaum muslimin ya, apalagi orang-orang kaya dan semuanya lah gitu ya, disarankan agar tidak berutang, agar tidak senang berutang, senang utang gitu ya. Sebentar-sebentar utang, sebentar-sebentar utang gitu. Nanti uangnya banyak ya, hartanya berlipat ganda, tapi utangnya juga numpuk gitu ya. Kekayaannya misalkan katakanlah 80 triliun, tapi utangnya 90 triliun ya. Nanti jadinya dia tidak kena zakat gitu ya. Ini jadi masalah gitu, hartanya tidak bermanfaat sama sekali untuk umat gitu ya. Nah, biasanya orang-orang yang banyak numpuk-numpuk utang itu karena dia masih menuruti keinginan atau hawa nafsu gitu ya. Menuruti keinginan, hawa nafsu, sehingga semua harta benda ingin ditumpuk, sehingga akhirnya dia menggunakan utang gitu ya. Jadi harta yang bisa dizakatkan itu adalah harta yang sudah terbebas dari utang. Kalau ada utang berarti harus dikeluarkan dulu utang-utangnya, harus dilunasi dulu gitu ya, baru nanti dibayarkan zakatnya, seperti itu. Kemudian yang keenam berikutnya adalah kepemilikan 1 tahun penuh atau haul ya. Jadi harta tersebut sudah berputar selama 1 tahun. Nah, haul di sini yang dimaksud adalah haul pada tahun Hijriyah gitu ya. Dari Ramadan ke Ramadan itu 1 tahun gitu ya. Bukan tahun Masehi ya. Kita hitungannya haul itu adalah 1 tahun Hijriyah ya, bukan haul pada Masehi gitu, seperti itu. Berikutnya adalah kadar nisab ya. Yang tadi sudah Ana jelaskan, emas 85 gram, perak 595 gram, kemudian perdagangan sama dengan emas 85 gram, tabungan 85 gram, kemudian pertanian itu 520 kg gitu ya. Nanti tinggal pertanian itu apakah dia disirami atau menggunakan irigasi, atau dia katakanlah diserami dari air hujan gitu, nanti akan berbeda. Tapi saya tidak akan masuk ke sana terlalu rinci ya. Intinya ini adalah kadar nisab secara umum saja gitu ya. Nah, kemudian mustahik zakat ya. Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan ya orang-orang yang berhak menerima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ya, jadi sudah dibatasi ya siapa-siapa yang nanti berhak menerima zakat. Yaitu yang pertama adalah fakir ya. Orang yang katakanlah sekarang makan, besok nggak tahu mau makan apa tidak kan gitu ya. Kemudian orang yang miskin, yang nafkahnya atau hartanya itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya saja ya. Tidak kurang tapi tidak juga lebih gitu ya. Miskin itu. Kemudian amilin ini adalah orang-orang yang mengelola dana zakat ya. Kemudian mu'alaf atau orang-orang yang baru masuk Islam, ini juga berhak mendapatkan zakat. Kemudian riqab yaitu budak ya. Kemudian gorimin orang yang berutang. Kemudian sabilillah ya, adalah orang yang berjihad di jalan Allah, atau juga bisa diartikan orang yang sedang berdakwah di sisi Allah, atau orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk meninggikan lillahi kalimatillah gitu ya. Kemudian ibnu sabil, orang yang sedang dalam menempuh perjalanan dan dia membutuhkan bekal, ini berhak menerima zakat. Nah, selain yang 8 asnaf ini maka tidak boleh ya nanti akan
distribusikan ke ke anak-anak yatim ya, ke janda-janda dan segala macam, ini tidak tepat gitu ya. Jadi harus betul-betul ke 8 asnaf ini, atau digunakan dana zakat itu untuk renovasi masjid ya, untuk membangun musola atau majelis taklim juga nggak sesuai gitu ya. Seperti itu. Taib, itu adalah fikih zakat yang Ana sampaikan di awal. Kemudian sekarang kita masuk ya ke dalam pembahasan, yaitu prospek zakat dalam perekonomian modern. Jadi subhanallah ya, di Indonesia ini potensi zakat kita itu sangat besar sekali. Ya. Pada tahun 2020 itu potensi zakat kita mencapai 330 triliun ya. 330 triliun ini potensi ya, potensi atau dana zakat yang seharusnya dibayar gitu ya. Baik yang itu berasal dari individu, orang-orang kaya ya, baik itu dari zakat perusahaan. Pokoknya totalnya itu adalah 330 triliun gitu. Namun zakat ya, ironisnya ini, zakat yang dapat kita himpun itu ya ada hanya sebesar 10 triliun. Ya, jadi masih jauh sekali gitu ya antara potensi dana zakat yang ada dengan dana zakat yang sudah berhasil dihimpun oleh Badan Amil Zakat maupun lembaga amil zakat nasional gitu ya. Jadi hanya 10 triliun gitu ya. Nah, target penghimpunannya itu sebenarnya sampai 12 triliun, tapi ini baru sampai 10 triliun gitu ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian lembaga pengelola zakat, baik dia itu Basnas maupun Lasnas, ini mereka sekarang sedang mentargetkan ya, per tahun itu akan ada kenaikan 25% gitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti semakin ke sana akan semakin banyak dana zakat yang dapat dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional gitu ya. Dan kemudian potensi zakat tersebut sebenarnya gitu ya, ini bisa tercapai gitu ya kalau kesolehan umat ini terus meningkat gitu. Maka ini berbanding lurus antara dakwah itu dengan zakat ya gitu ya. Jadi artinya bahwa gerakan dakwah itu harus jalan terus gitu ya. Bagaimana para ustadz, para dai itu terus memberikan pencerahan kepada kaum muslimin gitu ya, agar akidah mereka benar ya kan. Kemudian agar mereka juga mengamalkan Islam sesuai dengan petunjuk dan teladan dari Rasulullah SAW gitu. Sehingga nanti kesadaran mereka untuk menunaikan perintah Allah, terutama membayar zakat, itu menjadi meningkat gitu ya. Jadi kalau misalkan kesalehan manusianya itu tidak meningkat, maka juga potensi zakatnya juga tidak akan bisa terhimpun atau terkumpul secara maksimal gitu ya. Jadi ini potensi zakatnya ini sangat besar sekali gitu ya. Dan bahkan 330 triliun itu juga sebenarnya bisa memberikan solusi ya kepada orang-orang miskin ya. Betul. Orang fakir miskin yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di sini ya, organisasi pengelola zakat di Indonesia ini cukup berkembang. Ya, di antaranya misalkan di sini ada Basnas ya, Basnas RI itu ada 1 OPZ-nya, kemudian Basnas Provinsi 34, Basnas Kabupaten dan Kota 456, Lasnas itu ada 26, kemudian Las Provinsi 18, Las Kabupaten Kota ada 37, dan total itu semua ada 572 OPZ atau organisasi pengelola zakat gitu ya. Jadi kita berharap agar kaum muslimin terus-menerus bisa meningkatkan jumlah OPZ gitu ya. Jumlah OPZ terutama di daerah-daerah yang memang di situ potensi zakatnya itu sangat besar sekali ya, terutama di daerah Jawa, Sumatera dan seterusnya. Gitu ya. Jadi total semua ada 572 OPZ. Nah, sedangkan donatur ya yang mereka sudah berzakat ya, jumlah donatur secara keseluruhan ini berdasarkan statistik zakat nasional itu totalnya semuanya ada 5 juta ya, ada 5 juta lebih gitu ya. Padahal kalau misalkan sekarang jumlah penduduk di Indonesia itu lebih dari 260 juta gitu ya, dan 80% itu adalah kaum muslimin gitu ya, ini kan masih sangat sedikit sekali ya. Baru berapa persen yang mereka sudah menjadi donatur atau mereka sudah menjadi muzaki, yang mereka itu sudah membayar zakatnya gitu ya. Jadi yang belum ini masih banyak gitu ya, terutama ini tuh untuk kelompok orang-orang agnia, untuk kelompok orang-orang yang mampu gitu. Kemudian
berdasarkan national collection ya, atau penghimpunan dana zakat secara nasional ini ya. Ini data yang anak ambil itu adalah data dari tahun 2019, sebab yang 2020 itu belum dipublish ya oleh Basnas di tahun 2021 gitu. Tapi paling tidak ini sudah mendekati lah gitu ya. Gitu ya. Jadi total penghimpunan dana zakat secara nasional itu baru mencapai 10,2 triliun gitu ya. Baru mencapai 10,2 triliun. Jadi ini masih sangat sedikit sekali, kalau tadi potensinya itu 330 triliun gitu kan. Kemudian dari 10,2 triliun ini yang sudah disalurkan itu atau yang sudah tersalurkan ini dan diterima oleh penerima manfaat sebesar 8,6 triliun gitu ya. Dan sisanya itu adalah digunakan untuk amil, yaitu untuk untuk gaji dan operasional para amil gitu ya. Ini yang berhasil dirangkum ya. Dan ini adalah data terkait dengan masalah penyaluran zakat secara nasional gitu ya. Ini yang tadi saya sampaikan, penyaluran zakat secara nasional totalnya adalah sekitar 8,6 triliun rupiah gitu ya. 8,6 triliun rupiah dari Basnas, kemudian Basnas Provinsi, Kota Kabupaten, LAS, dan organisasi pengelola zakat ya, yang dibina oleh Basnas gitu ya. Jadi ini akumulasi gitu ya. Dari akumulasi gitu ya. Kalau kita lihat di sini bahwa lembaga amil zakat nasional juga ternyata diberikan kepercayaan ya. Ini lembaga amil zakat nasional itu adalah lembaga swasta gitu ya. Lembaga pengumpul zakat yang dia itu swasta juga ternyata mendapatkan kepercayaan yang cukup tinggi dari masyarakat gitu ya. Karena dapat menghimpun dana zakat mencapai 1 triliun, sedangkan sisanya itu adalah dari OPZ dan dari Basnas gitu ya. Nah, kemudian kita juga akan melihat ini penyaluran ya. Ini berdasarkan asnaf ya. Penyaluran berdasarkan asnaf atau 8 golongan tadi ya. Bahwa penyaluran untuk fakir miskin ini ada kurang lebih sekitar 4,5 triliun, untuk amil 650 miliar, kemudian untuk mu'alaf karena jumlahnya juga tidak terlalu banyak ya, 38 miliar. Kemudian untuk untuk rikop 5 miliar, untuk gorimin atau orang yang terlilit utang itu 154 miliar. Kemudian untuk fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu sekitar 1,3 triliun. Dan untuk Ibnu Sabil ya, orang yang sedang dalam perjalanan itu sebesar 106 miliar gitu ya. Jadi memang paling besar ini masih diperuntukkan untuk fakir miskin ya. Paling besar ini disalurkan untuk fakir miskin gitu ya. Nah, kalau untuk fakir miskin, model penyaluran di lembaga amil zakat atau di lembaga pengelola zakat itu, fakir miskin itu dibagi menjadi 2 klaster ya. Yang pertama adalah klaster untuk produktif dan yang kedua adalah klaster untuk konsumtif. Kalau klaster untuk produktif itu artinya dana zakat ini diberikan atau dipinjamkan secara bergulir kepada usaha kecil atau usaha-usaha mikro dan usaha-usaha kecil gitu ya. Karena kalau usaha menengah itu mereka sudah mendapatkan akses pembiayaan dari bank syariah. Jadi ini untuk usaha-usaha mikro atau usaha-usaha kecil gitu ya. Jadi mereka itu diberikan pinjaman bergilir untuk menggairahkan usaha mereka gitu. Tetapi nanti para UMKM ini mereka tidak diwajibkan untuk memberikan bagi hasil gitu ya. Nah, setelah nanti dananya kembali nanti akan dipinjamkan lagi oleh ke UMKM yang lainnya. Itu seperti itu. Jadi ini adalah untuk memberdayakan untuk meningkatkan perekonomian usaha kecil seperti itu ya. Kemudian untuk klaster yang konsumtif ini, jadi dana-dana tersebut itu diberikan untuk orang-orang miskin yang memang mereka itu katakanlah buruh gitu ya, atau pengangguran dan segala macam yang memang mereka tidak punya penghasilan yang tetap seperti itu. Jadi dibagi menjadi 2 klaster seperti itu gitu ya. Baik. Nah, kemudian kita lihat di sini adalah distribusi zakat ini berdasarkan masing-masing bidang gitu ya. Ya, kita lihat di sini untuk bidang sosial kemanusiaan atau untuk fakir miskin ini
ini paling besar ya. Porsinya 35%. Kemudian untuk kesehatan dia 10,4%. Kemudian untuk ekonomi 13,6%. Kemudian pendidikan 17% dan untuk dakwah ini 24%. Gitu ya. Jadi ini cukup bagus ya sebaran distribusinya. Untuk porsi kemanusiaan atau fakir miskin dan dakwah cukup besar gitu ya. Dan ekonomi juga besar sekitar 13,6% gitu ya. Baik. Kemudian penerima manfaat ya. Berapa sih jumlah penerima manfaat dana zakat ya di Indonesia ini? Pada tahun 2019 itu jumlah penerimaan manfaat sekitar 23,5 juta gitu ya. Jadi ini cukup banyak juga gitu ya. Penerima manfaatnya 23,5 juta yang terbagi-bagi dalam asnaf yang tadi sudah dijelaskan di awal gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat populasi penduduk dan profil kemiskinan di Indonesia. Gitu ya, bahwa di kemarin ya berdasarkan data dari statistik dari BPS itu jumlah penduduk kita itu fixnya 270,20 juta ya, yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, ini jumlah penduduk kita. Kemudian berapa kira-kira jumlah penduduk yang miskin ya? Ternyata jumlah penduduk yang miskin ini adalah 26,42 juta gitu ya per Maret tahun 2020 gitu ya. Artinya apa di sini? Bahwa dana zakat yang sudah terhimpun sebesar 10 triliun tadi gitu ya. Kemudian disalurkan sebesar 8 triliun lagi, 8 triliun kemudian untuk mencukupi 26 juta ini masih sangat jauh sekali gitu ya. Kalau tadi disebutkan 23 juta tadi ya yang sudah menerima manfaat dari dana zakat tadi, bukan berarti ini sudah menutupi kebutuhan fakir miskin yang ada di Indonesia, belum gitu ya. Jadi 23 juta tadi kalau dipecah-pecah atau disebar tadi kebutuhannya macam-macam gitu ya. Ada yang di bidang katakanlah sosial kemanusiaan, kemudian pendidikan, kemudian ekonomi, kemudian kesehatan, juga ada di bidang dakwah. Jadi masih sedikit. Artinya apa? Artinya bahwa dana sebesar 10 triliun ya yang kemudian disalurkan 8 triliun tadi itu masih sangat kecil sekali gitu ya. Gitu ya. Kalau kita bilang itu belum terlalu ngefek lah gitu ya. Belum terlalu ngefek gitu ya. Nah, untuk itu pemerintah perlu bersinergi dengan lembaga amil zakat untuk mensupport bagaimana strategi penghimpunan dana zakat secara maksimal gitu ya. Kemudian bagian yang terakhir ya, ini ada 4 tantangan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Tantangan yang pertama bahwa target penghimpunan zakat itu belum maksimal. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal gitu ya. Dari 330 triliun ternyata yang terkumpul baru 10 triliun gitu ya. Atau yang disalurkan hanya 8 triliun gitu ya. Kemudian kompetensi dan skill SDM lembaga amil zakat ini juga belum merata gitu ya. Jadi belum semuanya itu profesional gitu ya. Ya, itu seperti itu. Kemudian masih minimnya kolaborasi dan sinergi dalam penghimpunan dan pemerataan program sosial gitu ya. Artinya bahwa di Indonesia itu karena ada Badan Amil Zakat Nasional, kemudian ada Lembaga Amil Zakat Nasional yang mereka itu tersebar di 34 provinsi gitu ya. Di situ terjadi saling tabrakan gitu ya antara menghimpun dana zakat kemudian juga dalam menyalurkannya gitu ya. Jadi baik itu Badan Amil Zakat Nasional maupun Lembaga Amil Zakat itu masing-masing mereka itu jalan sendiri-sendiri gitu. Ini yang saya lihat ya. Masing-masing mereka jalan sendiri-sendiri sehingga mungkin juga target-target pencapaiannya itu tidak maksimal. Kenapa? Karena mungkin satu muzaki nanti akan didatangi oleh beberapa lembaga zakat. Mungkin nanti akan ada masuk dari Basnas, dari Rumah Zakat, dari Dompet Duafa, dari PPP Darul Quran, dari macam-macam gitu ya. Masuk ke satu muzaki, ini kan sebenarnya tidak efektif gitu ya. Begitu pula dalam penyaluran gitu. Ya. Boleh jadi satu asnaf misalkan fakir miskin gitu ya.
satu fakir miskin itu mungkin dia akan mendapatkan manfaat dari beberapa lembaga gitu ya. Jadi numpuk, tidak tersebar gitu ya. Padahal kita lihat di pesta kemiskinan di Indonesia itu masih sangat banyak gitu. Ya, ada 26 juta fakir miskin yang tersebar di seluruh Indonesia itu ya. Dan boleh jadi tadi karena tidak ada sinergi dan kolaborasi, maka ini menyebabkan akan banyak rancu di lapangan seperti itu ya. Jadi ini yang menjadi masalah dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Nah, kemudian solusi yang ingin Anda tawarkan adalah yang pertama bahwa alhamdulillah pemerintah sudah menerbitkan ya Undang-Undang Zakat nomor 11 tahun 2011 itu tentang pengelolaan zakat. Tapi setelah Anda baca dengan mendalam gitu ya, di situ memang tidak ada pasal yang mewajibkan ya bagi kaum muslimin yang katakanlah tadi ya sudah masuk kriteria muzaki itu untuk wajib membayar zakat gitu ya. Jadi undang-undang itu hanya berbicara masalah sisi pengelolaan yang mudah-mudahan nanti ke depan itu undang-undang tersebut lebih bisa menegaskan lagi atau memberikan kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mampu untuk membayar zakat gitu ya. Sehingga kalau misalkan ada kaum muslimin atau ada agniya yang sudah mampu untuk membayar zakat, mereka tidak membayar zakat, maka akan diberikan sanksi. Nah, selama ini tidak gitu ya. Jadi tetap saja mungkin pendapatan pajak tinggi, zakat masih jauh di bawahnya gitu ya. Nah, ini yang mungkin menjadi PR gitu ya. Jadi pemerintah harus andil gitu ya, harus memberikan kebijakan bahwa kaum muslimin yang tinggal di Indonesia dan sudah mampu untuk membayar zakat harus membayar zakat seperti itu gitu ya. Kemudian yang kedua, solusinya adalah untuk membangun kesadaran yang kuat untuk memaksimalkan penghimpunan zakat gitu ya. Jadi Ana mengimbau agar kaum muslimin terutama para dai, para asatid itu agar mereka terus memberikan pencerahan kepada umat ya. Terus mendakwakan kepada umat kepada akidah yang benar ya kan, kepada Islam yang benar gitu ya. Akhirnya nanti mereka setelah mendapatkan hidayah insya Allah akan tercerahkan untuk membayar zakat gitu ya. Kenapa? Karena zakat ini memang wajib untuk ditunaikan gitu ya. Tidak hanya sekedar sholat, tidak hanya puasa, tapi zakat ini juga harus dibayar seperti itu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan skill dan kompetensi SDM pengelola zakat. Ya, jadi SDM dan skill para pengelola zakat, para amilin ini mereka harus betul-betul terus ditingkatkan. Mengapa demikian? Agar trust ya atau kepercayaan masyarakat itu meningkat gitu ya. Sehingga ketika mereka menyalurkan zakatnya kepada amil itu, mereka betul-betul merasa percaya gitu ya, bahwa amil ini adalah lembaga yang berkompeten gitu ya. Tapi kalau sekarang katakanlah trust masyarakat masih menurun, mereka cenderung membayar zakat masing-masing gitu ya, maka nanti pendistribusian zakat itu menjadi tidak merata gitu ya. Tapi kalau zakat tersebut disalurkan melalui amil, ini akan merata. Tapi kalau zakat itu didistribusikan masing-masing oleh muzaki, nanti tidak akan merata dan boleh jadi juga tidak tepat gitu ya, sesuai dengan asnafnya seperti itu. Oke lah kalau infak sedekah bisa masing-masing, tapi kalau zakat lebih baik disalurkan melalui lembaga amil zakat atau melalui Basnas dan seterusnya gitu ya. Taib. Kemudian yang terakhir adalah berkolaborasi dan bersinergi dengan semua pihak untuk memaksimalkan penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Jadi harus ada kolaborasi semua pihak ya, ada pemetaan data-data terkait dengan muzaki ya atau donatur dan segala macam. Juga ada pemetaan terkait dengan masalah penyaluran dana zakat gitu ya. Sehingga nanti penghimpunannya ini akan semakin maksimal gitu ya. Seperti itu dan penyalurannya juga akan semakin banyak dan akan semakin banyak pula orang yang menerima manfaat dari dana zakat yang sudah terhimpun tersebut gitu ya. Dan yang terakhir, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika zakat ini betul-betul maksimal gitu ya, maka ini merupakan pilar ekonomi Islam yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Kenapa? Karena masalah ekonomi bisa disolusikan gitu ya. Ya tadi ya, misalkan orang yang fakir miskin bisa disantuni gitu ya, sehingga mereka memiliki kekuatan, memiliki daya beli gitu ya. Kalau pada masa khalifah itu fakir miskin itu malah diberikan zakat itu ya, itu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya selama 1 tahun ya. Kalau misalkan kebutuhan hidup orang untuk makan dan minum itu katakanlah 3 juta gitu, dia akan diberikan zakat sebesar 36 juta
Nah, jadi dengan demikian maka masyarakat ini dia atau fakir miskin dia daya belinya itu meningkat gitu. Ketika daya beli meningkat ya, mereka bisa belanja dan segala macam, maka permintaan barang akan naik gitu ya. Ketika akan naik, permintaan barang akan naik gitu ya, karena masyarakat itu mereka naik berdaya gitu ya, maka ekonomi pun akan meningkat. Itu yang kita harapkan gitu ya. Jadi zakat ini memang sangat luar biasa gitu ya, apabila dilaksanakan secara maksimal gitu ya. Kemudian orang-orang yang katakanlah ya tadi yang katakanlah orang yang berutang gitu ya, yang selama ini mungkin terlilit utang, kemudian mereka juga dikejar-kejar sama rentenir segala macam, itu kan juga kita bisa bantu gitu ya. Kemudian para usaha kecil dan mikro itu yang mereka selama ini katakanlah bingung gitu ya, bagaimana menjalankan usahanya sedangkan modalnya itu terbatas. Nah, mereka bisa dibantu dengan dana zakat tadi ya, yang cukup itu dananya itu pinjam gitu ya, sifatnya gitu ya, nanti dikembalikan tapi tanpa harus memberikan bunga gitu ya. Tapi kalau kita lihat misalkan sekarang kan para usaha mikro dan kecil itu mereka kebanyakan menggunakan dana-dana riba seperti itu. Nah, ini kan akan menjadi solusi gitu ya, agar umat itu tidak terjerat oleh sistem riba yang ada kalau memang zakat itu bisa maksimal gitu ya. Kemudian dengan dana zakat kita juga bisa membantu program dakwah gitu ya, kemudian program kesehatan dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga apabila zakat ini dikelola dengan maksimal gitu ya, maka ekonomi di Indonesia ini akan berkembang dan kita tidak akan tergantung dengan utang yang akan terus-menerus akan mencekik kita semua gitu ya. Jadi itu mungkin materi yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Ana mohon maaf, dan apabila ada yang ingin didiskusikan dipersilakan. Ana kembalikan ke moderator. Masya Allah, sahabat LC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga kepada Ustadz Dr. Sujian Suretno, STIMM, yang telah memaparkan pembahasan mengenai zakat. Begitu penting sekali zakat ya Ustadz. Betul. Untuk kita, dan ini begitu ilmu yang sangat penting ya. Saya juga baru tahu nih ya, banyak ilmu yang telah diberikan oleh Ustadz Dr. Suji, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi sangat penting sekali. Jadi bagi teman-teman silahkan di sesi kedua nanti yang ingin bertanya seputar zakat tentunya ya, silahkan nanti bisa dilayangkan pertanyaannya di kolom live chat ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulai sesi kedua, maka ada iklan dulu ya tentang program-program LC atau yang sering LC programkan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar semakin banyak sahabat yang mendapatkan manfaat dan kebaikan dari video ini. Jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Baik, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita masuk ke pertanyaan atau sesi interaktif ya, kita mau yel-yel dulu ya, biar teman-teman sahabat LC semangat. Siapa kita? Sahabat LC cinta Islam selamanya. Dan kita sudah sampai di sesi kedua, yaitu sesi pertanyaan interaktif. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya sesuai dengan tema ya tentang zakat ya, jadi jangan bertanya yang aneh-aneh tentang perjodohan ya, karena kita bahas tentang zakat. Maka silakan ya bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun keluarganya, orang tuanya yang ingin bertanya, silakan layangkan di kolom chat tentang zakat ya. Ternyata sudah banyak yang masuk ya. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin bertanya ya, bisa layangkan pertanyaannya di kolom live chat dengan ketik nama, kemudian kota, dan kemudian pertanyaannya ya. Tapi sebelum itu tunggu dulu karena masih tadi belum tersambung. Nah, alhamdulillah sekarang sudah tersambung dan ada banyak pertanyaan.
Yang pertama ada dari Sadri Fikri dari Bumi Allah. Siap Ustaz ya? Ya, baik. Siap. Bismillah. Bismillah. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan yang berzakat dengan uang padahal dia misalkan dari sektor pertanian ya Ustaz? Apakah boleh berzakatnya dengan uang? Gitu Ustaz. Ya, untuk zakat pertanian apakah boleh berzakat dengan uang? Ya, diperbolehkan gitu ya. Tetapi nanti nilai uangnya itu disamakan dengan kadar untuk zakat pertanian apa kan gitu ya. Karena kan kalau zakat pertanian itu berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal kan standarnya itu emas 85 gram atau misalkan uang sebesar 85 juta. Nah, itu sudah menjadi standar gitu ya. Kalau nanti zakat pertanian yang nanti disesuaikan dengan kadar atau nisab dari zakat pertanian tersebut, seperti itu. Baik, Masya Gitu ya. Allah. Terima kasih Ustadz, dan terima kasih juga kepada Kak Sadri Fikri dari Bumi Allah yang telah melayangkan pertanyaannya. Mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua dari Tuti Handayani. Jika penghasilan setiap bulan sudah dizakati, apakah jika nanti sudah nisab dan sudah 1 tahun dizakati ulang nggak Ustadz? Ya, toyib ya. Jadi gini ya, kalau untuk merencanakan masalah pembayaran zakat itu, untuk pendapatan yang sifatnya bulanan itu, gitu ya, itu harus betul-betul dikalkulasi dengan cermat, gitu ya. Misalkan penghasilan saya itu per bulan berapa, gitu ya. Misalkan penghasilan per bulan katakanlah 10 juta, gitu ya. Kemudian kalau misalkan itu dikali 12 bulan, gitu ya, berarti kan sekitar 120 juta, kan gitu ya. Nah, nanti penghasilan kita itu juga harus dikurangi dulu dengan kebutuhan pokok kita. Kebutuhan pokok kita itu berapa, kemudian utang kita juga berapa, seperti itu. Nah, baru nanti setelah itu kan bisa dihitung atau diprediksikan gitu ya. Sebenarnya sisanya itu mencapai nisab enggak sih kan gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata sisanya mencapai nisab, nah itu berarti bisa dibayarkan zakatnya. Kalau teknisnya membayar zakatnya itu mau dicicil, dipersilahkan. Nanti tinggal digenapi ketika di akhir gitu ya. Ketika nanti diakumulasi lagi kan gitu ya, dihitung ulang gitu ya. Tapi kalau dia membayar dari awal atau dikeluarkan zakatnya gitu ya, nanti patokan dia mengeluarkan zakat per bulannya itu misalkan 2,5% itu dari angka mana dulu kan gitu ya. Nah, ini perlu dipertanyakan dulu gitu ya. Kemudian kalau misalkan sudah dikeluarkan zakatnya, apakah nanti juga akan dikeluarkan zakatnya lagi? Tentu tidak gitu ya. Itu mungkin hanya menutup kekurangannya berapa kan gitu ya. Tapi yang jelas yang perlu kita pertanyakan lagi adalah yang dikeluarkan 2,5% per bulan itu gitu ya. Itu dari mana gitu, dari hitungannya itu dari mana, sehingga kita bisa tahu persis apakah itu total gaji gitu ya, seperti sekarang zakat profesi, atau itu zakat mal yang kita maksudkan, seperti itu gitu. Baik, Masya Allah, Hatunun Ustadz telah menjawab pertanyaan dari Kak Tuti Handayani, dan terima kasih juga kepada Kak Tuti Handayani yang sudah melayangkan pertanyaannya. Mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya Ustadz, ada dari tadi dari Sadri Fikri dari Bumi Allah menanyakan kembali, bagaimana hukum penyaluran zakat yang diperuntukkan hanya untuk pembangunan masjid? ya tadi seperti Anda bilang ya, bahwa penyaluran zakat itu sudah dibatasi dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, hanya untuk 8 asnaf. 8 asnaf. Gitu ya. 8 asnaf. Dan kalau misalkan pembangunan masjid itu mungkin masuknya ke wakaf gitu ya, bukan dana zakat gitu ya. Hukumnya boleh tidak ya? Tidak boleh, jelas gitu ya, karena itu tidak termasuk asnaf. Tidak termasuk asnaf zakat gitu ya, seperti itu. Walaupun mungkin terkadang begini ya, di suatu masjid tertentu atau di daerah tertentu itu mungkin mereka melihat bahwa fakir miskin atau mustahik zakatnya itu lebih kecil gitu ya daripada dana zakat yang dihimpun gitu ya, sehingga mungkin mereka sudah distribusikan kepada fakir miskin ya kan, kemudian kepada mu'alaf dan segala macam gitu ya, tapi masih banyak gitu ya, terus mau dikemanakan kan, seperti itu. Kalau pertanyaannya adalah masih banyak, maka ya jumlah distribusi atau nominalnya juga dibesarkan gitu ya, untuk para asnaf tadi gitu ya, bukan untuk amil ya, tapi untuk para asnaf tadi gitu ya, selain amil lah gitu ya, itu bisa diperbesar. Kalau amil kan hanya secukupnya saja kan gitu ya, itu seperti itu. Jadi bukan nanti kemudian kalau wah ini kan masih lebih nih, masih banyak gitu ya, kemudian dibuat untuk pembangunan masjid, maka ini tidak boleh gitu ya, telah melakukan penyimpangan untuk mendistribusikan dana zakat, seperti itu. Masya Allah. Hatur Ustaz telah menjawab pertanyaan dari Sadri Fikri.
Dan terima kasih juga kepada Saudari Fikri yang telah melayangkan pertanyaannya, mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz, ada dari Muhammad Randy Basmalah. Pertanyaannya, jika dalam asuransi syariah ada namanya istilah tabarru maupun ta'awun yang berfungsi untuk saling tolong-menolong antar sesama peserta, apakah dalam sistem zakat bisa dianggap sebagai dana zakat Ustaz? Ya berbeda ya. Kalau ta'awun atau tabaruk itu tadi, yang pertama niatnya harus betul-betul masing-masing pihak atau masing-masing orang itu mereka rela gitu ya. Gitu ya. Dan sebenarnya kalau mau tabaruk atau ta'awun juga tidak perlu ditentukan berapa minimalnya, tapi bebas saja gitu ya. Silakan misalkan kita ada 100 orang gitu ya, kita mau ta'awun gitu ya. Masing-masing kita menyisakan berapa saja, nanti kalau misalkan ada di antara anggota yang katakanlah sakit ya kan, atau tertimpa musibah, itu bisa menggunakan dana itu. Nah itu konsep ta'awun yang benar. Nah itu seperti itu ya. Jadi ta'awun atau tabaruk itu dia konsepnya lebih kepada sedekah lah, seperti itu. Tidak masuk zakat ya. Tapi kalau tadi ya zakat yang saya maksudkan tadi ya, seperti katakanlah itu sebagai asuransi, itu benar gitu ya. Benar adanya bahwa ketika kita mengeluarkan zakat kita, ketika kita mengeluarkan hak-hak orang lain gitu ya, maka Allah itu akan menjamin tadi ya, akan menjaga harta kita gitu kan, akan menjaga diri kita dan seterusnya seperti itu. Jadi yang tadi yang asuransi, dia asuransi gitu ya, tapi tadi konsepnya dengan ta'awun dan tabaruk yang benar gitu ya. Jadi mereka betul-betul saling berta'awun mengumpulkan dana untuk kegiatan sosial dengan sukarela gitu. Seperti itu. Insyaallah. Tapi Pak Tunusan telah menjawab pertanyaan dari Muhammad Randy Basmalah, dan terima kasih juga kepada Kak Muhammad Randy Basmalah yang telah melayangkan pertanyaannya, mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz, ada dari Kisofa Roslah dari Bumi Allah. Izin bertanya Ustaz, ketika kita bayar zakat di kampung, kemudian setelah zakatnya terkumpul dibagikan kembali ke masyarakat kampung tersebut, apa boleh seperti itu Ustaz? Ya boleh, sepanjang mereka adalah mustahik gitu ya, nggak ada masalah sama sekali gitu ya. Yang penting mereka termasuk mustahik gitu, yang 8 asraf itu. Baik, Masya Allah Ustaz. Atau juga kepada Kak Kisah Roslah yang sudah bertanya, mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Kemudian bagi teman-teman ya, silakan juga yang mau bertanya ya seputar zakat, silakan bisa layangkan pertanyaannya di kolom live chat sekali lagi. Jadi silakan jangan malu-malu ya yang ingin bertanya. Kemudian ini ada pertanyaan Ustaz, bagaimana hukumnya zakat dari hasil riba nih Ustaz? Ya, zakat dari hasil riba ya. Atau zakat mungkin dari harta yang tadi apakah dia bekerja di bank konvensional, uangnya banyak, kemudian dia mau zakat seperti itu ya. Nah, itu seperti apa hukumnya gitu. Yang pertama adalah kita atau orang yang katakanlah bersangkutan harus bertobat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah riba gitu ya. Kemudian Allah akan menerima sesuatu yang baik gitu ya, dan tidak menerima sesuatu itu kalau itu tidak baik gitu ya. Kalau zakatnya dibayarkan, bagaimana hukumnya gitu ya? Ya zakatnya akan menjadi dana zakat, tetap menjadi dana zakat gitu ya. Tetapi apakah kemudian mustahiknya itu gitu ya, dia mendapatkan pahala dari Allah? Tentu tidak, sama sekali tidak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah nanti masalah masalah dana riba itu memang pembahasannya nanti akan lebih detail lagi gitu ya. Memang sebaiknya zakat itu memang dari usaha-usaha yang halal gitu ya, usaha yang memang katakanlah itu baik gitu ya. Nah itu baru kita nanti akan keluarkan zakatnya seperti itu gitu ya. Tapi Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya nih, ini pertanyaannya, kalau misalkan kita mau zakat nih Ustaz, zakat itu uang itu atau harta itu sudah mencapai nisab, tapi masih jauh Ustaz untuk melakukan zakat tersebut, belum sampai haul maksudnya? Belum sampai haul. Gimana kalau dicicil nih Ustaz? Ya baik, untuk membayarnya dicicil ya. Kalau untuk membayarnya dicicil itu boleh, yang penting kita tadi sudah bisa menghitung gitu kan. Kemudian nanti gini, kalau misalkan kita yang pertama harta kita sudah mencapai nisab tapi belum mencapai haul, tapi karena kita khawatir nanti kita tidak bisa membayar zakat atau terlalu berat gitu ya, persentasenya untuk membayar zakat itu terlalu berat, kita dicicil itu boleh kan gitu ya. Tetapi nanti harus diingat bahwa nanti ketika dana yang di awal tadi bertambah, itu pun juga harus dikeluarkan gitu, dengan dana yang satu nisab dengan dana yang tambahnya tadi itu dikeluarkan zakatnya gitu. Jadi nanti diakumulasikan di akhir tahun ketika pas
pada masa sudah sampai haul tadi, berapa sih total jumlah harta kita gitu ya yang kena zakat gitu ya. Kemudian berapa zakat yang sudah kita cicil dan berapa sisanya gitu. Seperti itu. Masya Allah. Tapi Ustaz, kalau pertanyaan berikutnya nih, misalkan kan zakat itu 2,5%, Ya. 2,5% dari harta kita nih Ustaz. Untuk zakat mal. Heeh. Terus kalau lebih gimana Ustaz? Jadi lebih dari 25% kita bayarnya karena mungkin hartanya banyak. Ya boleh. Gimana? Jadi Boleh? lebihnya nanti bisa menjadi sedekah kan. Oh, Boleh gitu ya. boleh. Ya, dan memang 2,5% itu kan sebenarnya memang sangat kecil sekali ya kalau kita bandingkan dengan pajak yang sampai 10% kan, ini hanya 2,5% gitu ya. Artinya kalau misalkan kita punya harta penuh 1 miliar gitu ya, itu kan hanya 25 juta ya. Jadi zakat itu sangat kecil sekali sebenarnya gitu yang apa namanya? Yang dikeluarkan gitu, seperti itu. Masya Allah. Gitu. Tapi pertanyaan berikutnya nih Ustaz. Apakah zakat 2,5% dari penghasilan kita, misalnya setiap gaji kita dipotong 25% untuk zakat, apa itu termasuk zakat nih Ustaz? Kalau menurut Anda itu tidak termasuk zakat ya. Karena yang pertama tadi ketika dipotong ya gaji, apakah gaji itu mencapai nisab atau tidak kan gitu ya. Karena sebab kalau misalkan mencapai nisab gajinya besar sekali ya. Tapi boleh jadi banyak yang gajinya besar kan, seperti direktur perusahaan, komisaris itu kan. Ya misalkan dia 1 bulan bisa jadi gajinya 85 juta gitu ya. Atau misalkan gajinya 200 juta kan, sudah lebih dari 2 nisab. Tapi kan nanti kan dikurangi dulu dengan kebutuhan pokoknya gitu kan. Nanti baru dia akan bayar zakatnya. Itu sudah mencapai nisab tapi belum sampai haul kan gitu ya. Tapi kalau gaji-gaji standar di kita ya, kalau kita bicara misalkan UMP, misalkan Kota Bogor 4,3 juta kan, tentunya itu masih sangat jauh dari nisab. Kalau misalkan dipotong 2,5% gitu ya, berarti dia tidak masuk zakat gitu. Ya dia masuknya hanya ya infak saja kan gitu ya. Nah maka itu mungkin yang perlu kita luruskan ya tentang masalah zakat profesi. Sebenarnya begini, boleh nggak kita zakat dari penghasilan kita gitu ya, dari kerjaan kita boleh gitu ya. Dari gaji kita itu boleh, tetapi tetap itu masuknya ke dalam zakat mal gitu ya. Standarnya pasti nanti akan distandarkan dengan zakat mal, yaitu yang berupa emas, standarnya itu 85 gram gitu kan. Kalau uang misalkan 85 juta, baru nanti kita ambil 2,5% setelah mencapai haul kan, seperti itu. Tapi kalau misalkan zakat profesi yang seperti sekarang ada, nah itu justru saya belum belum menemukan dalil yang kuat gitu ya, bahwa apakah betul itu termasuk zakat gitu ya. Kalau zakat itu nanti satu nisabnya berapa kan gitu. Terus apakah pakai haul atau pakai kiasan apa gitu ya. Kalau pakai kiasan pertanian nanti beda lagi kan gitu ya. Karena itu zakat pertanian itu jelas itu disebut dalam dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu ya pertanian gitu, bukan ziro'ah, itu bukan dari kasab atau dari hasil pekerjaan gitu. Jadi standarnya tetap harus tadi ya distandarkan dengan zakat mal kalau itu adalah profesi ya, atau dari gaji seperti itu. Baik, Masya Allah. Tapi sobat LC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena waktu kita sudah hampir habis ya, tapi masih ada mungkin satu pertanyaan lagi. Ada dari Rizaldi ya. Pak Ustadz, mohon pencerahan penerapan zakat profesi sedangkan orang tersebut terlilit hutang. Zakat profesi sedangkan orang tersebut terlilit utang. Iya. Ya tadi yang pertama ya tentang zakat profesi tadi sudah saya jelaskan itu. Zakat profesi boleh tapi distandarkan dengan zakat mal. Ya, apabila telah mencapai nisab dan haul. Gitu ya, kadarnya 85 gram emas atau misalkan 85 juta, kalau misalkan 1 gram emas itu dia 1 juta misalkan gitu ya. Kemudian zakatnya 2,5% gitu ya. Kemudian kalau orang yang terlilit utang itu justru dia akan menjadi mustahik ya. Bukan muzaki lagi, mustahik. Ya, karena dia perlu dibantu untuk untuk dibantu dibayar utangnya, dikurangi utangnya kan, seperti itu gitu ya. Jadi dia tidak wajib gitu, karena tadi ya bahwa harta yang wajib dizakati adalah di antaranya adalah harta yang itu bersih dari utang gitu. Kecuali kalau utangnya itu dia cicilan ya, beda ya. Cicilan yang sifatnya bulanan misalkan katakanlah dedek misalkan kredit motor gitu ya. Kredit motor misalkan per bulan itu 500.000 gitu kan. Nah, itu berarti yang dikurangi adalah utang yang bulanan saja. Bukan utang secara keseluruhan gitu. Gitu, karena memang itu sistemnya angsuran gitu ya. Tapi kalau misalkan antum punya uang gitu ya, kemudian antum mau tutup semuanya juga boleh gitu. Itu lebih baik kan gitu ya, seperti itu. Agar harta itu betul-betul tamlikul mal, itu betul-betul harta itu bersih gitu ya. Kemudian harta itu sudah betul-betul terbebas dari utang.
tidak ada kewajiban lah gitu ya. Karena kenapa? Karena membayar utang juga wajib dia, dan dia harus didahulukan gitu ya sebelum membayar zakat gitu ya. Seperti itu. Kenapa? Karena di situ terdapat hak orang lain kan. Gitu, harus ditunaikan gitu. Seperti itu. Tapi Ustaz, sebelum kita mengakhiri acara, ada yang mau disampaikan nggak kepada para sahabat LC agar teman-teman atau sahabat dan keluarganya mau membayar zakat ketika dia sudah mampu ya? Karena emang zakat ini sebuah pembahasan yang jarang mungkin Ustaz ya. Iya, Jarang dan banyak orang yang acuh mungkin, atau ada yang mau disampaikan kepada sahabat LC Ustaz bagaimana agar kita, atau solusi agar kita selalu ingat dengan zakat ketika kita sudah mampu. Monggo Ustaz. Ya baik sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita pahami bersama bahwa zakat ini ya mengajarkan kita kemandirian gitu ya. Dan mengajarkan kita untuk bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana kita akan bermanfaat kalau misalkan kita tidak mandiri dalam arti secara ekonomi gitu ya. Kita masih banyak utang dan segala macam, maka kita diajarkan untuk menjadi kaum muslimin itu menjadi orang-orang yang kaya gitu ya. Orang-orang yang katakanlah punya penghasilan yang banyak sehingga nanti hartanya akan bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membayar zakat itu adalah kewajiban syariat gitu ya. Jadi kita harus yakini, kita harus imani bahwa ini memang kewajiban dan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita jalankan gitu ya. Dan kita harus sadar penuh bahwa ini harus ditunaikan karena di situ ada hak-hak orang lain gitu ya. Dan bahkan dengan membayar zakat maka harta kita akan diberkahi, akan berikan kebaikan pada harta yang sudah kita keluarkan zakatnya tadi, dan kita terus akan diberikan tambahan-tambahan, akan terus dikembangkan harta-harta kita gitu ya. Dan kemudian ketika kita membayar zakat juga akan semakin banyak saudara-saudara kita sama muslim yang akan terbantu gitu ya, di antaranya 8 asnaf tadi. Nah, itu mungkin ajakan dari ana secara pribadi, ayo kita harus betul-betul sadar zakat, kita harus bayar zakat, dan kita harus penuhi hak-hak orang-orang yang memang berhak menerima zakat gitu ya. Kemudian untuk lembaga pengelola zakat, saya berharap yang pertama pemerintah memberikan peran gitu ya, agar kewajiban zakat bagi kaum muslim itu ditegaskan dalam undang-undang gitu ya. Kemudian yang kedua harus kolaborasi tadi ya, untuk memetakan muzaki, donatur, dan untuk memetakan jumlah penyaluran gitu ya, agar penghimpunan dana zakat akan menjadi maksimal gitu ya, penyalurannya juga akan menjadi efektif seperti itu. Itu mungkin yang bisa ana sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu alam. Masya Allah. Tapi sekali lagi barakallahu fikum dan terima kasih kepada Pak Ustadz Dr. Sujan Suryatmo STIMM yang telah membahas mengenai prospek zakat dalam perekonomian modern. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sahabat LC, terima kasih juga kepada sahabat yang sudah stay tune dalam acara webinar LC. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan juga kebaikannya dapat langsung diterima, dan juga bagi teman-teman yang nge-share informasi dari webinar ini mudah-mudahan mendapat kebaikan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa sudah beberapa menit atau sejam lebih ya kita menemani sahabat semua dalam acara webinar LC. Mohon maaf juga tadi ada terkendala gangguan teknis dari jaringan ya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan tidak mengurangi keberkahan dan mendapat manfaat dari yang telah disampaikan oleh Dr. Sujian Suryatmo. Tapi bagi teman-teman jangan lupa untuk selalu mendukung program-program RC, dan jangan lupa untuk tadi ya mengirimkan persyaratannya dan mengisi lewat link Google Form untuk mendapatkan sertifikat. Dan bagi teman-teman jangan lupa untuk hadir juga nanti di webinar pekan depan dengan tema yang menarik juga insya Allah. Nah, sekian dari saya mewakili kerabat LC yang bertugas. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.